Selamat pagi saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali di pagi hari yang indah ini yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita meminta penyertaan Tuhan melalui firman-Nya. Itu sebabnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kami mengawali aktivitas kami dengan firman Tuhan. Dan biarlah firman ini boleh kami dengar dan kami boleh lakukan di dalam setiap aktivitas kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Sekali lagi, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita merupakan sapaan Rasul Petrus yang menulis kepada jemaat yang dalam menghadapi penderitaan dan tekanan karena iman. Dalam situasi ini, Petrus juga bukan hanya menginginkan untuk menasihati untuk bertahan, tetapi juga mengingatkan jemaat untuk dalam hidup dalam kasih dan dalam kesatuan. Salah satu bentuk hidup dalam kasih dan kesatuan itu diwujudkan dalam 3 hal yang dituliskan dalam nas kita pada pagi hari ini. Yang pertama yang kita lihat bahwa Petrus mengingatkan kasih dapat terwujud melalui dengan yang namanya seia sekata. Di sini berarti seia sekata, Petrus mengingatkan bahwa kita mempunyai banyak perbedaan di dalam setiap yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Tetapi di dalam setiap perbedaan ini, disinilah kita mempunyai satu hal tujuan yang sama, yaitu kembali kepada dalam tujuan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga di balik banyaknya ragam karunia-karunia yang diberikan Tuhan, satu hal yang diingatkan, satu tujuan kita, yaitu di dalam Tuhan. Sehingga segala perbedaan, segala ragam yang kita miliki hanya bisa disatukan dalam satu tujuan, yaitu sekata di dalam yang namanya Yesus Kristus, atau di dalam satu hal, yaitu iman yang kita percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, di sini juga dilanjutkan dengan perkataan perasaan, yaitu yang menyangkut yang namanya mempunyai hati yang peka, atau sering kita dengar berempati, bahwa di dalam segala perbedaan-perbedaan yang kita miliki, disitulah bisa disatukan melalui yang namanya perasaan, bahwa ketika orang peka kepada orang lain atau berempati, dia mampu meninggalkan segala perbedaan, segala hal-hal yang memisahkan, sehingga dapat bersatu, dapat menyatu karena ada perasaan yang sama, yaitu perasaan untuk saling mengasihi. Dan yang ketiga yang menarik, di sini bentuk kasih yang lebih diperdalam, yaitu menyayangi atau penyayang dan rendah hati. Ketika kita memiliki kasih, disitulah dia mampu untuk menyayangi sesungguhnya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan mampu menyayangi bukan hanya sahabat, bahkan musuh di dalam Matius 5 ayat 44. Dan yang terutama ketika kasih berbicara, dia akan saling mendahului, sehingga itu yang dikatakan yaitu rendah hati, tidak meninggikan diri, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi di situ dia mengutamakan orang lain, sehingga akan tercipta timbul yang namanya rendah hati, bahwa dia melakukannya bukan untuk ditinggikan, bukan untuk kesombongan, karena kasihlah yang menggerakkan, sehingga dia mampu bersikap rendah hati kepada sesamanya. Itu sebabnya saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa dalam setiap kehidupan perjalanan kita akan menemui yang namanya perbedaan di setiap persahabatan, persekutuan kita. Tetapi itu semua bisa disatukan dengan adanya yang namanya satu tujuan, yaitu seia sekata, berperasaan, dan juga mengutamakan kasih, sehingga kita mampu untuk merendahkan diri kita, melayani saudara-saudara kita, memberikan yang terbaik bagi saudara kita. Karena inilah yang diinginkan Tuhan Yesus, bahwa setiap orang dimampukan untuk berbuat kasih.
Itu sebabnya, saudara yang terkasih, mulailah kita mengawali memasuki aktivitas ke pagi hari ini dengan dasar yang paling indah, yaitu kasih yang mampu membuat kita seia sekata dan juga berperasaan dan berendah hati, penyayang kepada orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menyapa kami pagi hari ini. Dan biarlah kami boleh menegakkan kasih yang Tuhan berikan kepada kami, menyalurkannya kepada orang lain. Sehingga kami Tuhan boleh satu tujuan, berperasaan, berempati, dan bahkan merendahkan hati kami untuk menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk melakukan di setiap perintah-perintah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.